Baiklah, acara pada malam hari ini akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Widi Cahya Adi MPD selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 17, yang saya hormati Dr. Daniel Purborinanto selaku pemateri pada malam hari ini, yang saya hormati Saudara Miftah Farid selaku koordinator ketua kelompok 17, serta teman-teman KKN dan peserta webinar kesehatan yang saya cintai. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya Rabbal alamin. Sebelum memasuki acara, izinkanlah saya untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkanlah, nama saya Salsabila Virginia Ubayahita. Di sini saya selaku host dalam hari ini. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga inti acara, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Marilah kita awali acara pada malam hari ini. Untuk yang beragama Islam, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama kepada Bapak Widi Cahya Adi, MPD, selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 17, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkah, rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul bersama dalam forum yang sangat memiliki muatan pengetahuan, yang mana kepengetahuan ini sangat penting bagi kita, apalagi pada masa pandemi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengucapkan banyak terima kasih, dan saya mengungkapkan rasa bangga saya kepada anak-anak saya, kelompok KKN 17 yang sudah membuat suatu forum yang sangat dibutuhkan untuk masyarakat pada masa yang seperti ini, di mana kalian mengangkat tema tentang pentingnya menjaga imunitas tubuh dan kesehatan mental selama pandemi. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Daniel Purborinanto yang bersedia untuk memberikan pengetahuannya, bersedia untuk meluangkan waktunya, dan bersedia untuk memberikan energi positif kepada mahasiswa yang saat ini menjadi peserta. Namun ini juga saya juga berpesan kepada peserta webinar pada malam hari ini, jadikan ini merupakan suatu kesempatan kalian untuk menimba banyak ilmu dari seseorang yang benar-benar expert atau ahli di bidang ini, dan saya berpesan manfaatkan kesempatan ini menjadi suatu candra kawah di muka, ya, di mana kalian akan mendapatkan sumber langsung dari ahlinya, dan ini bisa dijadikan suatu
pegangan kalian untuk memberikan influence kepada masyarakat di sekitar. Seperti itu. Sekali lagi kepada para peserta, jadikan kesempatan ini suatu kesempatan yang sangat berharga. Dan nanti juga kita akan menyimak apa yang disampaikan oleh Dr. Daniel. Dan jangan lupa untuk bertanya hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan untuk menepis berbagai macam hoax yang saat ini memang banyak merebah, khususnya di beberapa masyarakat di desa. Nah, dengan adanya forum ini, bisa kita jadikan suatu forum yang bisa. Ini itu saja sambutan dari saya. Selamat menyimak, selamat mengikuti, dan selamat menimba ilmu dalam forum ini. Dan selamat malam, saya Widi Cahyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Widi Cahyadi MPD. Untuk selanjutnya, sambutan yang kedua, Saudara Miftah Farid selaku Koordinator Kelompok 17. Waktu saya persilahkan. Terima kasih buat bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Yang terhormat Bapak Widi Cahyadi selaku dosen pembimbing lapangan KKN MIT 12 kelompok 17, dan yang saya hormati Bapak Daniel Purbo Ritanto selaku narasumber webinar kesehatan pada malam kali ini. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di acara forum webinar kesehatan pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat, dan tak lupa kita salawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin Allahumma. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman KKN kelompok 17 yang sudah jauh-jauh hari merancang dan menyusun kegiatan atau webinar kesehatan pada malam kali ini. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Widi Cahyadi yang sudah membimbing teman-teman sekalian sampai saat ini. Alhamdulillah kita mengikuti kegiatan dengan berjalan dengan baik dan sesuai prokes dan diajukan oleh pemerintah. Dan yang selanjutnya saya mengucapkan kepada Pak Daniel Purbo Ritanto yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan malam hari ini yang sudah mau mengisi acara webinar kesehatan pada malam kali ini. Saya pribadi mewakili teman-teman KKN MIT DR 12 kelompok 17 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Widi Cahyadi yang sudah membimbing, dan Bapak Daniel Purbo Ritanto yang sudah mau mengisi acara pada malam kesempatan kali ini. Mungkin hanya itu dari saya. Semoga berjalan dengan lancar kesempatan webinar kesehatan ini dan berjalan dengan hikmah dan penuh manfaat dan barokah bagi kita semua. Akhir kalimat dari saya, kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Sekian dari saya, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Miftah Farid yang sudah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya memasuki inti acara. Untuk acara pada malam hari ini akan dipandu oleh saya sendiri. Peraturan main ya teman-teman. Bagi teman-teman yang di tengah acara ingin bertanya atau sudah memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand di room chat atau menuliskan pertanyaan di room chat dengan menyebutkan nama diikuti dengan pertanyaannya. Baik teman-teman, sebelum kita bertemu dengan narasumber pada malam hari ini, di sini saya akan sedikit membacakan tentang CV pemateri. Nama lengkap,
Dr. Daniel Purborinanto. Tempat tanggal lahir Semarang 19 Oktober 1992. Jenis kelamin laki-laki, agama Katolik. Tinggi badan 168 cm, berat badan 72 kg. Alamat Taman Telogomulyo Selatan 1, Gang 1, RT 3, RW 6, Pedurungan Tengah, Pedurungan Semarang. Nomor HP 081 225 374 042. Status sudah menikah. Pendidikan TK Sang Timur Semarang, SD Sang Timur Semarang, SMP PL Domenico Savio Semarang, SMA Kolese Loyola Semarang, Perguruan Tinggi Universitas 11 Maret Surakarta. Track record organisasi. Anggota UKM Mapala Fagus Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, anggota UKM Skarta Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, anggota ID Kota Semarang, tim gugus tugas COVID-19 Puskesmas Bancak Kabupaten Semarang. Kepada Dr. Daniel Purborinanto, waktu saya persilahkan. Suara saya terdengar? Halo, halo. Suara saya terdengarkah? Terdengar, Dok, terdengar. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Widi Cahya di MPD selaku dosen pembimbing, ya Pak ya, dosen pembimbing dari teman-teman ini, dan juga saya panggilnya Mas Mbak aja ya. Soalnya adik-adik kok kayaknya nanti saya kesannya jauh banget ini. Mas Mbak, saya juga selisih 1 tahun sama Mas gitu. Daniel ini. Siap Pak. Ya. Jadi ini kebetulan saya ini dikontak sama Mbak Salsa. Mbak Salsa ini salah satu pasien saya dulu dikontak untuk membantu mengisi webinar ini, judulnya pentingnya menjaga imunitas tubuh, kesehatan mental selama pandemi, KKN MIT BR 12 kelompok 17. Ya, tadi biodatanya sudah disebutkan lengkap sekali. Terima kasih sudah disebutkan. Itu tadi saya bingung mau nanggapi apa ya. Ya memang biodatanya begitu. Jadi kita nanti suasananya santai saja. Mungkin banyak dari teman-teman yang atau Mas Mbak sekalian sudah pernah atau bahkan sering sekali mendengar materi atau apapun lah tentang imunitas tubuh dan kesehatan mental di masa pandemi. Tapi mungkin ini kita nanti lebih setidaknya merefresh kembali apa itu imunitas tubuh, kesehatan mental. Ini berarti dari Fakultas Dakwah ya Mbak Salsa ya? Ya? Iya. Oh ya, oke. Jadi nanti mungkin lebih kepada bahasanya yang saya sampaikan lebih mudah dipahami. Ya, ini nama lengkap saya, Dr. Daniel Purborinanto. Tapi biasanya kalau di akte kelahiran atau di KTP ini Danielnya disingkat jadi D. Nggak tahu dari sananya. Ya, lanjut, Mbak Salsa. Next. Ya, ini tadi sudah disebutkan. Dikembalikan dulu, Mbak Salsa. Di back lagi slide yang sebelumnya. Nah, ini saya sekarang walaupun tinggalnya di kota Semarang, Mas Mbak Pak Widi, saya itu tapi bertugasnya di kabupaten. Jadi saya itu setiap harinya masih ngelaju. Kadang juga tidur di rumah dinas. Jadi itu tempat tanggal lahir saya, itu NIP ya, nggak usah lah. Pokoknya unit kerjanya di Puskesmas Bancak, Kabupaten Semarang. Lanjut, Mbak Salsa. Next. Belum ya? Belum muncul ya? Atau saya aja yang share screen? Oh iya. Oke. Ya, imunitas. Ini nanti kurang lebih akan kita bahas 3 hal besar ya. Mungkin nanti kalau di tengah-tengah suara saya tiba-tiba terputus atau gambarnya tidak jalan,
bisa langsung dikabari aja, mungkin lewat chat atau di WA saya, karena ini pakai sinyal HP ini. HP-nya juga lagi tanggal, ya enggak tanggal tua ya, tanggal tengah-tengah ini. Ya Pak Widi ya, tanggal tengah-tengah. Jadi paketan kuotanya agak sedikit terbatas, tapi enggak apa-apa, kita coba. Mulai dari pengertian, kemudian fungsinya, dan pengelompokannya. Next. Ya, imunitas. Imunitas itu apa? Sebetulnya sudah sering sekali kita dengar nih. Imunitas atau bahasa Indonesianya kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh, atau ada juga yang sering menyebut dengan imun. Itu nanti kita ke belakang kita sepakati bersama, ini adalah satu pengertian yang sama. Lanjut. Next. Belum muncul ya? Ya. Nah, ini sudah keluar tulisan your internet connection is unstable. Muka-muka masih. Amin, amin. Pengertian imunitas. Nah, pengertian imunitas. Imunitas itu adalah resistensi atau perlindungan diri dari penyakit yang disebabkan oleh patogen. Nah, itu nanti kita akan bahas perlindungan dirinya seperti apa, patogen itu apa. Nah, sistem imunitas sendiri adalah keseluruhan sistem kekebalan yang terlibat di dalam tubuh pertahanan tubuh berupa sel atau jaringan yang digunakan untuk melindungi penyakit oleh patogen. Nah, nanti itu apa? Kita lanjut dulu. Patogen itu apa? Ini nanti mohon maaf kalau slide-nya apa adanya, karena memang ini saya harus nyambi vaksin, nyambi visite yang pasien corona juga. Ini mungkin kelihatan garis-garis bekas maskernya ini. Jadi mungkin agak terbatas slide-nya. Jadi patogen itu apa? Patogen adalah segala bentuk penyebab infeksi. Mau itu jamur, mau itu virus, bakteri, parasit, dan infeksi lainnya. Nah, sekarang yang terjadi di negara kita, salah satunya adalah infeksi dari virus. Patogen yang masuk ke dalam tubuh, itu kemudian akan memproduksi yang disebut dengan antigen. Nah, ini seringkali kita dengar sekarang. Tes antigen, tes antigen, tes antigen. Itu sebenarnya apa? Antigen itu adalah zat yang dikeluarkan oleh patogen. Nah, itu disebut dengan antigen. Nah, antigen ini yang kemudian akan dikenali oleh sistem imun di tubuh kita. Nah, kemudian yang ketiga, antibodi. Nah, apa itu antibodi? Antibodi itu adalah protein spesifik. Artinya dia bersifat spesifik yang dihasilkan sistem imun untuk melawan antigen. Jadi antibodi A untuk melawan penyakit A. Antibodi B untuk melawan penyakit B. Tidak bisa antibodi A untuk melawan penyakit B. Itu sama seperti bukan tugas pokok fungsinya antibodi. Lanjut. Nah, fungsinya sendiri itu sebetulnya hanya satu, menjaga sel inang dari infeksi patogen. Sel inang itu apa? Ya kita sebagai manusia ini, kita adalah inangnya. Nah, kita yang rawan dimasuki oleh infeksi dari luar. Lanjut. Ya, ini mungkin secara sekilas saja, pengelompokannya ada apa saja, bisa sambil dilihat di layar masing-masing, ya, Mas Mbak. Jadi, sistem pertahanan tubuh kita itu sebetulnya sangat kompleks sekali. Dulu saya ingat persis belajar blok imun. Blok imun itu salah satu pembelajaran di Fakultas Kedokteran, dan itu memang secara keseluruhan dibahas Bapak SKS ya waktu itu, saya lupa. Pokoknya saya remedi terus ini. Ya, itu remedi terus ini. Kalau zaman kuliah itu saya sering remedi ini. Jadi ada sistem yang alami, ada juga sistem yang didapat. Alami itu apa? Dari luar ini jelas apa? Ya kulit kita. Kulit kita, terus kemudian silia. Silia itu apa? Silia itu rambut. Jadi misalnya bulu hidung, ya. Terus kemudian di telinga itu juga ada. Nah, ya di hidung.
di hidung kita ini. Terus kemudian di mulut itu juga ada selaput lendir. Terus kemudian ada yang bersifat larutan. Larutan itu contohnya adalah asam lambung. Jadi tidak semua makanan yang kita serap, misalnya, contohnya kita makan makanan yang sudah mulai basi. Sudah mulai basi itu, ketika kita makan, walaupun sudah tertelan, nanti muntah. Nah, itu salah satu perlindungan dari sistem pertahanan tubuh itu tadi. Terus kemudian ada lisosim, laktoferin, ini merupakan salah satu enzim di organ pencernaan kita. Nah, kemudian ada yang disebut dengan C-reaktif protein, mungkin ini pernah Mas Mbak lihat di laboratorium. Biasanya ada pengecekan untuk C-reaktif protein. Kemudian ada juga yang alami itu di tingkat seluler. Di tingkat seluler itu artinya di tingkat sel. Jadi kalau kita urutkan tubuh kita itu dari yang paling kecil sel, kemudian jaringan, natural killer. Artinya dia sel khusus yang memang tujuannya membunuh. Wah, ini kejam sekali misalnya. Tapi memang begitu. Sel yang tujuannya untuk membunuh. Dan sel ini biasanya akan terbunuh cuma oleh satu virus, yaitu virus HIV. Jadi dia kalahnya sama virus HIV. Kalau HIV masuk, natural killernya sudah tidak berfungsi, otomatis biasanya tidak punya benteng sama sekali. Nah, kemudian tadi yang alami. Sekarang yang kedua yang didapat. Didapat itu ada yang spesifik dan ada yang tidak spesifik. Nah, yang spesifik itu apa? Ini nanti disebut juga dengan humoral. Dia itu nanti akan menghasilkan salah satu sel namanya limfosit B. Tapi gampangannya apa? Vaksin. Sudah itu sudah jelas. Jadi kita mendapat dari luar berupa virus yang sudah dimatikan sehingga menimbulkan antibodi, ya, antibodi yang dikenali tadi itu yang bersifat spesifik. Ya, lanjut. Next. Belum ya, belum muncul ya. Oke, sambil menunggu slide-nya. Oh iya, ini kurang lebih sama seperti tadi. Hanya dibagi dengan lebih mudah saja. Jadi ada benda asing yang masuk, kemudian hanya ada dua, yaitu imun merespon atau tolerans. Tolerans itu maksudnya begini. Ketika kita naik motor, ada benda asing berupa asap knalpot kendaraan di depan kita. Nah, begitu. Asap knalpot itu di luar sudah disekat oleh mulai dari bulu hidung, mulai dari selaput lendir di hidung, selaput lendir di mulut, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian respon imunnya tadi sama, ada non spesifik dan spesifik. Lanjut, Mbak Sasa. Nah, ini tadi kita seringkali kita dengar sel imunitas. Jadi kurang lebih dalam tubuh kita itu ada 4 sel yang berperan menjaga tubuh kita, yaitu sel B, sel T, makrofag, dan sel natural killer. Itu masing-masing punya tugas pokok sendiri. Waduh, tugas pokok bahasanya. Ya, masing-masing itu punya tugas pokok tersendiri. Lanjut, Mbak Salsa. Nah, ini saya ambil dari salah satu dosen saya di Universitas 11 Maret, Dr. Tonang. Beliau sekarang menjadi juru bicara Satgas COVID Indonesia. Sekarang menjabat sebagai Wakil Direktur Rumah Sakit UNS. Jadi kenapa kita bisa terpapar sampai akhirnya sakit, sampai akhirnya meninggal? Itu ternyata prosesnya panjang. Kenapa ada yang bisa tidak bergejala, kenapa ada yang bergejala? Nah, ini dijelaskan semua di sini. Jadi mulai dari atas, kita lihat kotak kuning yang atas itu, virusnya berusaha untuk masuk. Nah, virusnya berusaha untuk masuk, kita punya tameng yang pertama. Tameng pertama itu berupa barrier fisik, ya, barrier fisik, dan juga barrier fisiologis. Itu apa? Yaitu kulit dan membran. Makanya kita seringkali dengar, jangan memegang muka dengan tangan kotor. Karena apa? Meminimalisir virus itu menyentuh tempat-tempat yang bisa
masuk. Contohnya apa? Mulut, hidung, mata, ya, seperti itu. Lalu bagaimana kalau ternyata sudah bisa masuk? Ternyata kita kecolongan. Kita kecolongan, memegang mulut, virusnya masuk. Itu tenang karena di dalam masih ada pH dari selaput lendir itu tadi. Kemudian dari mulut kita pun juga ada antimikroba. Dia bertugas untuk sebagai istilahnya itu nek catur pionnya yang depan sendiri. Jadi yang depan sendiri itu akan berperan untuk melawan. Nah, seperti itu. Terus bagaimana kalau akhirnya itu juga tembus? Tembus ya. Setelah tembus itu akan mengaktifkan petarung-petarung yang kedua. Petarung-petarung kedua itu ada makrofag, ada sel darah putih kita berupa neutrofil itu tadi, dan sitokin. Nah, ini mungkin pernah dengar Mas Mbak, ada yang salah satu suami dari, kalau tidak salah, artis Joanna Alexandra atau siapa yang meninggal karena badai sitokin. Nah, ini nanti saya jelaskan badai sitokin itu apa. Jadi, pertahanan yang berikutnya adalah makrofag, sitokin, dan sel darah putih. Nah, itu yang disebut dengan imun bawaan itu tadi. Ketika virus itu sudah masuk, sampai dengan itu, kemungkinannya adalah dua, bisa bergejala atau tanpa gejala. Kalau bisa dikalahkan, otomatis menjadi tidak bergejala. Tapi kalau tidak berhasil dikalahkan, dia akan menembus petarung berikutnya lagi. Petarung berikutnya lagi itu ada yang sel natural killer, yang tadi yang bertugas langsung bunuh. Kalau yang lain itu ibaratnya seperti berdiplomasi. Ternyata virus tidak mau menyerah, dia terus masuk natural killer ini, sel natural ini dia tugasnya membantai. Ya. Nah, setelah sampai di sel natural ini kita berhasil melawan, maka akan terbentuk sebuah antibodi namanya. Nah, antibodi ini nanti yang akan mengenali kalau sewaktu-waktu ada virus lagi yang masuk. Jadi kalau sudah masuk, loh ini yang dulu saya bunuh ini yang dulu saya bunuh, sudah kenal langsung dihabisi lagi. Dia tinggal kasih perintah ke yang di depan tadi. Jadi sel natural ini akan memerintahkan yang di depan tadi, yang makrofag sama neutrofil itu, dia memerintahkan untuk langsung bunuh kalau ketemu ini. Nah, seperti itu. Tetapi masalahnya adalah itu kalau kalau tidak sel natural itu kalah. Kalau sel natural kalah, dia akan terjadi yang namanya bawah sendiri itu, badai sitokin itu yang akan memperberat gejala sehingga ada yang saturasinya turun dunia, ya seperti itu. Karena walaupun posisinya mungkin satu sama, naturalnya bisa, tempurannya itu hancur semua. Dan pertempuran itu apa? Paru-paru segera bersih loh. Siapa yang membersihkan? Yang membersihkan ya tadi, yang di awal sel-sel atau pion-pion yang pertama dia akan membersihkan. Bagaimana kalau dia membersihkan? Gagal membersihkan, dia akan menembus yang berikutnya, menembus sistem imun yang alami tadi, sehingga dia akan menimbulkan virus yang lebih tinggi. Di Mas Mbak sekalian, virus yang masuk itu kadangkala 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi begitu masuk ke tempat kita, dia, nah itu bisa berkembang biak sampai jumlah tertentu. Nah, jumlah tertentu itu tadi yang akan ditangkap oleh PCR, nah, dan dikatakan terinfeksi. Nah itu nanti ada yang tanpa gejala, ada yang ringan sedang sampai dengan berat. Tapi semuanya itu dalam tahap
atau fase terinfeksi, itu semuanya menular. Semuanya menular. Ya kok bisa? Kok bisa menular? Yang tanpa gejala kok bisa menular? Nah, ini tadi sebenarnya. Jadi ketika dia masuk di sini, ya, dia neutrofilnya bisa mengalahkan, bisa menjaga sampai tidak tembus di sini. Tapi kita kan masih bernafas. Nah, ini tuh masih beredar ini di luar. Di luar virusnya masih aktif. Nah, itu yang disebut dengan tanpa gejala tadi. Terus kemudian ada ringan sedang, ada berat. Nah, berat sendiri ada yang nanti terus sembuh, ada yang fatal atau gejala kronis. Gejala kronis ini yang sering disebutkan dengan long COVID. Long COVID itu misalnya setelah sembuh kok masih gampang capek. Setelah sembuh kok masih ada batuk-batuknya dikit. Nah, seperti itu. Semakin berat gejala, biasanya semakin kuat kekebalannya dan semakin lama bertahannya. Nah, ini repot. Dia kalau berat bisa ditangani. Kalau bisa ditangani, dia kekebalannya makin kuat. Tapi kalau tidak bisa ditangani, ya sudah, nanti tinggal protokol pemulasaran jenazah. Nah, ini gambaran bagaimana kekebalan itu bisa terbentuk. Ini yang sering kali jadi pertanyaan kita bersama. Saya sudah vaksin. Saya pribadi ini, saya itu sudah vaksin 2 kali. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang belum. Jangan sampai terpapar karena kita tidak pernah tahu bagaimana respon tubuh. Terus bagaimana kok sudah divaksin tapi masih? Ya karena ini misalnya yang terinfeksi ada 3 orang ini dan sekitar berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 4, 24 orang ini banyak yang belum divaksin, otomatis apa? Dia bisa menular dengan cepat. Nah, jadi tingkat penularannya masih tinggi. Sementara kita butuh minimal sekitar 70% penduduk Indonesia bisa divaksin. Padahal sekarang saja mungkin hitungannya baru sekitar 10-15%. Jadi ya ini harus kita pahami bersama. Nah, bagaimana kalau sebagian besar sudah diimunisasi atau divaksin? Misalnya yang merah ini 1, 2, 3, dia terpapar. Terus yang lainnya sudah. Nah ini virusnya bingung ini. Dia masuk sini tidak bisa, sini tidak bisa, sini tidak bisa, sini tidak bisa. Akhirnya yang 3 ini kan belum divaksin ini, 3. Nah 3 ini jadi aman karena terlindungi oleh orang-orang yang banyak divaksin. Seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke caranya itu sebenarnya gimana? Caranya mudah, Mas Mbak. Caranya mudah. Tapi kita melaksanakannya itu yang kadang susah karena biasanya terbentur dengan aktivitas, terbentur dengan kesibukan masing-masing. Nah, kayak gitu. Ini saya ambilkan dari beberapa sumber saja karena sebetulnya prinsipnya sama. Jadi bagaimana cara daya tahan tubuh? Cukup atau kurang cukup tidur atau istirahat. Nah, ini kalau di saya sudah gagal. Karena apa? Puskesmas saya itu rawat inap. Puskesmas saya rawat inap. Jadi kadang-kadang jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 saya masih ditelepon. Padahal lagi tidur itu. Tidur, telepon. Otomatis sudah melek ini. Susah tidur lagi. Kalau masih ini gawat. Nyari rumah sakit sudah tidak ada. Nah, itu barusan tadi ini. Mas Mbak, jadi saya itu barusan belum mulai hamil. Dia positif, tidak ada penyakit lain, tetapi dia saturasinya turun sampai 80. Padahal nggak ada penyakit lain. Itu kita juga di rumah sakit kemana-mana ya bingung juga. Nah, terus olahraga plus terpapar cukup sinar matahari. Nah ini juga sama ini. Olahraga. Coba dari sekitar berapa ini ya? Dari 30 ya. Pesertanya berapa ini? 30-an. Berapa yang benar-benar rutin olahraga 3-5 kali seminggu setengah jam? Olahraga itu tidak termasuk suci ya? Nggak ada dok, nggak ada ini. Ya? Oh, Nggak ada. Saya, Pak. Oh, mantap. Bagus. Dipertahankan itu. Saya juga Saya, pengen Pak. itu sebenarnya. Dipertahankan. Itu saya sendiri juga pengen sebenarnya, tapi karena pagi-pagi sudah harus berangkat, pulang juga kadang sampai rumah lagi sore, biasanya lebih menang tidurnya daripada olahraga. Jadi dipertahankan,
kalau memang yang sudah rutin. Terus kemudian terpapar cukup sinar matahari. Tadi olahraga itu tidak termasuk nyuci, ngepel, segala macam itu ya. Mungkin yang sudah berkeluarga, ibu-ibu, itu tidak termasuk. Itu tidak termasuk karena apa? Karena kalori yang terbakar itu berbeda dengan ketika kita olahraga. Terus cukup sinar matahari. Cukup sinar matahari itu pentingnya adalah vitamin D. Vitamin adalah vitamin D. Aku mungkin satu kardus itu diborong semua, diminum semua tiap jam atau tiap 3 kali, 2 kali sehari. Nah itu nanti bukannya sehat malah jebol ginjalnya. Kalau berjemur pagi hari itu sudah dapat vitamin D-nya, sudah dapat. Tapi dengan catatan dibatasi sampai dengan jam 9 atau jam 10. Kalau jam 12 itu namanya pengen ngireng ke awak, ya nanti gosong itu kalau jam itu. Terus kemudian buah dan sayur. Nah ini juga termasuk ini. Sekarang soalnya makanannya mie gacoan. Sekarang makannya apalagi ya? Sebelah, Pak. Ya sebelah itu juga McD, KFC dan segala macam. Itu termasuk saya sebenarnya. Termasuk saya. Soalnya enak, jujur aja enak itu. Enak. Nah itu tetap sebetulnya tidak bagus. Ya bukannya tidak bagus, tapi kurang. Harus diimbangi dengan buah dan sayur. Terus kemudian di masa pandemi juga adalah jaga jarak fisik dari orang lain. Ini susah-susah gampang. Kalau dengan orang lain mungkin bisa. Tapi kalau dengan keluarga yang sudah berkeluarga, ya apa Arab yang sudah punya istri misalnya itu sendiri-sendiri disenai Pak Ustadz nanti. Ya. Jadi, terus kemudian pola hidup bersih dan sehat. Nah ini yang kita juga seringkali lupa. Sebetulnya budaya cuci tangan itu sudah dari sebelum pandemi. Mungkin pernah dengar cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah memegang benda apapun. Tapi sekarang setelah pandemi semua orang akhirnya jadi sadar. Kalau dulu cuci tangan sebelum makan, kalau belum cuci tangan kenanya penyakit tipes. Kenanya penyakit tipes. Tapi kalau sekarang sudah beda, kenanya COVID. Nah itu. Terus kemudian ini juga ada tips agar tetap sehat di masa pandemi. Di rumah aja, aktivitas fisik, ini kita tadi sudah ya, konsumsi makanan sehat, terus kemudian stop merokok. Ya ini termasuk salah satu yang susah, karena kadang ada hoax yang beredar, asap rokok dapat membunuh corona. Wah itu kalau seperti itu, nanti pabrik rokoknya untung besar itu. Ada orang pada beli rokok semua. Nah, seperti itu. Terus kemudian, nah ini nanti untuk stres dan segala macam nanti kita bahas di belakang. Mulai dari jangan takut, bicarakan perasaan, menguatkan di antara keluarga, tetangga, beribadah, baca buku, musik, kemudian dengarkan dan ikuti anjuran pemerintah yang disiarkan secara resmi. Jangan yang disiarkan oleh, ini sebut merek tidak apa-apa ya, disiarkan oleh misalnya Instagram telur atau oleh Jering sini SID, Jering Superman is Dead yang dulu di penjara itu ya. Ya mungkin ada fansnya, lagunya bagus kok. Saya juga dengar itu lagu-lagunya. Tapi kalau untuk omongan dia nggak saya dengar. Kalau lagunya saya dengar, tapi kalau omongannya nggak saya dengar. Nah ini juga jaga imunitas tubuh dengan konsumsi makanan sehat. Tahu, tempe, ikan, telur sebagai sumber protein dan mineral. Mungkin ada pisang, jeruk, pepaya, apel, bayam, daun, singkong. Ini sebetulnya hanya sebagian saja karena banyak dari dan sayur yang lain yang juga berkhasiat atau mengandung vitamin mineral yang bagus. Nah, ini aktivitas fisik di masa pandemi bagi orang dengan faktor risiko penyakit tidak menular. PTM itu penyakit tidak menular. Nah, sebetulnya lalu bagaimana kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang kena atau kita sendiri? Kita di mana aktivitas fisiknya? Sepertinya dulu kita beranggapan pokoknya sakit pun tetap olahraga supaya supaya fit, supaya kekebalannya tubuh kembali, virusnya mati. Ternyata jangan. Kalau pada yang sudah terdiagnosis corona itu harus pelan-pelan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ini ada intensitasnya juga, ada yang sedang, ada yang tinggi, terus kemudian moderat, seperti itu. Terus kemudian istirahat yang cukup, tidur malam minimal 7 jam sehari.
itu kuantitasnya, kemudian tidak sering terbangun saat tidur. Nah ini sebetulnya masih sering agak salah kaprah. Jadi sebetulnya kuantitas itu memang penting 7 jam sehari, tapi jauh lebih penting kualitas. Artinya kalau kita tidur tapi sering kebangun, misalnya bisa diutang karo koncone, rada bayar-bayar gitu ya. Apa misalnya kuliah gitu kiriman uangnya mampet gitu, padahal sudah wayahe bayar kos gitu-gitu. Nah, itu kan jadi nggak bagus walaupun tidur terus. Tidur terusnya itu sebenarnya karena ngumpet ya ini ditagih utangi. Nah, sebetulnya itu kualitasnya yang bagus. Kualitasnya juga harus bagus dengan cara tidak sering terbangun saat tidur seperti itu. Nah, terus yang paling penting juga untuk bagaimana cara menjaga imun tubuh, yang paling penting itu satu, vaksin. Vaksin. Nah, vaksin ini kenapa penting? Karena begini, seperti tadi kita lihat di belakang tadi, sel kekebalan tubuh kita itu ada yang spesifik, ada yang tidak. Nah, yang tidak spesifik itu bisa didapat dari sayur, buah, olahraga, terus apalagi tadi tidur cukup, itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita untuk yang tidak spesifik. Tapi kalau untuk yang spesifik, dalam hal ini COVID, itu mau tidak mau harus vaksin. Karena apa? Supaya kita dapat istilahnya tadi koyo tanda pengenalnya. Tanda pengenalnya bahwa ada virus COVID, ini dia datang, kalau nanti datang lagi, dibantai langsung. Jadi yang depan langsung memerintahkan untuk mematikan virus itu. Kenapa bisa begitu? Karena begini, kenyataannya banyak public figure olahragawan. Ada yang tahu Iko Uwais yang main di film apa itu judulnya The Raid ya? Iya, saya tahu, Pak. Ya itu. Itu kan kurang apa lagi coba? Badannya bagus, olahraga, silat, segala macam. Dan kalau tidak salah, beberapa waktu yang lalu dia terkonfirmasi dan drop juga. Jadi tidak sekedar tanpa gejala, ternyata dia itu pun juga sampai bergejala. Saya lihat di Instagramnya waktu itu, wah ngikuti barang ini. Ya, saya lihat di Instagramnya itu, si Iko itu ternyata yang ngedrop juga. Padahal kurang olahraga apa itu dari dibanding kita pasti lebih intens olahraganya dibanding kita. Jadi yang penting juga adalah vaksin itu tadi. Selain vaksin juga ada ya yang lainnya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Itu juga yang paling penting juga. Oke, kita masuk ke topik yang kedua. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan diakhiri saja ya Mbak Salsa ya. Nanti biar ngobrolnya lebih enak. Ini tak selesaikan dulu aja. Kesehatan mental. Nah, kesehatan mental. Duh, kok penting ya kesehatan mental? Berarti kalau nggak sehat mental, bisa lebih rentan terkena. Sebetulnya nggak juga. Contohnya apa? Contohnya ODGJ. Ada yang tahu ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Itu jarang sekali kasusnya. Bukan jarang sekali terpapar, tapi karena ada kemungkinan kita yang tidak aware sehingga tidak terdeteksi. Sebetulnya mereka itu juga punya kemungkinan untuk paparan yang sama, ya. Tapi mereka lebih menang di satu hal itu, nggak pernah mikir, kayak kita kakean mikir, ya. Pentingnya apa itu kesehatan mental? Nah, ini nanti kita bahas. Jadi ada hormon yang berperan ketika kita itu sehat mental. Itu hormon akan memacu sistem imun. Itu dan ada dasarnya, betul-betul ada dasarnya. Nah, kesehatan mental itu apa? Kesehatan mental adalah orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan dari suasana hati, kemampuan berpikir, kendali emosi, yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk, mempengaruhi kondisi kesehatan mental. Ini merupakan kondisi dari kesejahteraan yang bisa dari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan mengelola stres, untuk bekerja, menghasilkan, serta berperan dalam komunitas. Jadi ini nanti penting kita harus pahami karena begini, seringkali kita mendengar kabar hoax ya, kabar hoax, terus karena kita merasa bahwa sudah frustasi dengan keadaan ini, yang dipercaya adalah yang hoax. Karena apa? Yang hoax itu biasanya memberikan cara instan, misalnya minum air kelapa sak pohon-pohone,
Ya, maksudnya minum air kelapa berapa buah gitu ya. Terus apalagi itu minum vitamin C per jam supaya tidak terkena 1000 mg per jam. Itu ibaratnya kalau Mas Mbak tahu UC vitamin C itu diminum tiap jam, berarti 24 botol sehari. Wah, itu tidak masuk akal ya. Itu karena apa? Karena kesehatan mental seseorang itu belum terjaga dengan baik. Sehingga dia tidak bisa memfilter. Nah, ini memfilter mana yang benar, mana yang tidak. Hormon-hormon apa saja yang sebenarnya berperan? Hormon itu ada banyak di sini. Ya, ini sebentar kok keluar sendiri. Hormon-hormon yang berperan. Itu yang pertama ada hormon dopamin. Nah, ini yang tadi saya bahas bahwa memang ada hormon yang berperan. Dopamin itu dia sebagai pengatur energi. Pengatur energi itu dia mengatur perasaan senang, gembira, semangat. Ya pokoknya seperti seperti orang jatuh cinta gitulah. Seperti orang jatuh cinta. Terus kemudian ada hormon endorfin. Ya, hormon endorfin ini dia penghilang stres dan nyeri. Nah, di sini juga didapatkan penelitian bahwa dia meningkatkan respon imun tubuh. Kemudian menambah nafsu makan, kemudian mengatur waktu tidur. Kemudian ada juga hormon serotonin. Hormon serotonin ini dia berperan pada depresi atau pengendali suasana hati, berperan dalam pencernaan, pembekuan darah, dan termasuk juga di dalamnya fungsi seksual. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan mental itu sendiri? Yang pertama, nah ini sebetulnya bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kenapa bisa begitu? Yang pertama itu batasi informasi. Nah, batasi informasi ini tentunya yang kita batasi adalah informasi-informasi yang sifatnya adalah hoax atau tidak tepat dan tidak benar. Seperti itu. Terus kemudian menghindari alkohol dan rokok karena alkohol itu juga pasti akan berpengaruh ini pada kesehatan mental karena dia mengganggu fungsi otak kita. Kemudian memilah-milah informasi. Nah, ini hubungannya dengan nomor 1 tadi, mengakses informasi yang akurat dari sumber resmi dan terpercaya. Nah, seringkali kita dengar, jangan posting yang jelek-jelek lah, jangan posting yang gini-gini. Sebetulnya memang betul, jangan posting yang jelek-jelek. Tetapi jangan langsung abai terus, nggak ada beritanya, berarti nggak ada corona. Itu yang akhirnya jadi keliru pemahaman. Kemudian atasi emosi. Nah, ini melakukan teknik keterampilan dalam mengatasi emosi dengan relaksasi. Nah, ini caranya banyak. Bisa belajar di YouTube atau dimanapun bagaimana cara untuk mengatur pernafasan. Kemudian cara menjaga kesehatan mental anak. Nah, ini juga salah satu faktor yang penting ini. Mengelola emosi, proaktif dan tenang dalam membahas COVID, dipahami bahwa kecemasan adalah normal, membantu sesama, membatasi membicarakan virus yang berlebihan kepada anak-anak. Nah, ini tadi juga sama, jagalah kesehatan dengan cara atur olahraga, terus kegiatan yang sesuai minat, misalnya selama PPKM kita jarang keluar, ya kita lakukan kegiatan yang kita sukai, yang suka ngeband ya ngeband, suka nonton sinetron Ikatan Cinta yo nonton apa. Kemudian berpikir positif, kemudian tenangkan pikiran dan kembangkan hobi, dan yang paling penting juga adalah meningkatkan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ini termasuk dengan iman, aman, imun tadi. Ya, jadi iman juga termasuk hal yang harus diperhatikan karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini juga atas kehendaknya. Ya, kurang lebih begitu saja.
yang bisa saya sampaikan. Nah, ya, kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan, Mas Mbak sekalian, Pak Widi dan juga Mbak Salsa tentang imunitas dan kesehatan mental. Itu mungkin masih apa ya, sifatnya superficial sekali, belum mendalam. Tapi apa sebetulnya intinya sama, bahwa imunitas dan kesehatan mental itu selama pandemi sangat penting artinya apa? Karena kita tidak pernah tahu natural killer kita akan ditebus atau tidak gitu. Intinya kan gitu. Kalau sel yang pembunuh kita itu tadi ditebus, kemungkinannya dua, antibody atau ke sana itu ke atas ya. Cuma tinggal itu. Jadi itu yang harus kita perhatikan karena sebetulnya semua pihak itu juga pengen kok ini. Semua pihak itu pengen ini segera berakhir. Dulu zaman saya praktek, saya lulusan 2016, mulai tahun 2000, lulus 2017, itu sudah dengan apa namanya internship dan lain sebagainya itu sekolah tahun 2010, 7 tahun, 7 tahun untuk sekolah. Aduh, habis waktu saya. Jadi itu dulu zaman sekolah itu atau zaman praktek saya, wah itu enak. Dulu kan kita kalau periksa ke dokter gitu, nggak ada yang namanya pakai jas putih, kita bisa ngobrol. Nah, tapi sekarang sama-sama susah. Yang masyarakat kalau datang harus duduknya agak jauh, harus pakai masker, di depan harus cuci tangan. Kita yang tenaga medis pun juga sama, sumpek, sumuk, pakai seperti itu sumuk dalam selama beberapa jam itu. Kecuali memang kita misalnya di sela-sela harus makan gitu. Jadi pemerintah juga mumet itu. Pengennya sudah selesai karena apa? Utangnya saya nambah buat bansos, buat dan lain sebagainya. Nah, kita ya semoga segera bisa kita lewati bersama lah pandemi ini. Jadi kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti bisa kalau ada yang ingin ditanyakan seperti itu, monggo lewat Mbak Salsa atau langsung saya jawab ini. Ini ada yang tanya ini kayaknya. Bagaimana cara? Oh ini nih. Ya. Dari NDK ya, betul ya dari NDK. Bagaimana cara meningkatkan imunitas dalam tubuh sementara tingkat kecemasan dan ketakutan akan kasus COVID yang tinggi di sekitar kita, apalagi ada yang anosmia dan hiposmia. Dua vaksin sudah, protokol sudah, namun kadang malah kita kapan bisa dibagikan. Oh iya. Ini suara saya masih terdengar ya, enggak terputus kan? Masih ya, oke, masih ya. Saya coba menjawab nih. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan imunitas dalam tubuh sementara tingkat kecemasan dan ketakutan akan kasus COVID yang tinggi di sekitar kita. Sebetulnya caranya satu aja. Kalau tingkat kecemasan dan takutnya tinggi, diturunkan tingkat kecemasannya. Nah, itu cara yang gampangannya gitu. Cuman cara memperlakukannya gimana itu yang memang menjadi ciri khas masing-masing individu. Misalnya kita cemas dan takut akan kasus COVID karena apa nih? Karena berita di TV. Misalnya, jangan terus-terusan nonton TV. Kalau ada berita di TV tentang itu, ganti ke channel lain, misalnya Upin Ipin, Bobo Boy, apalagi itu. Ya, itu tidak apa-apa, boleh, ya, boleh seperti itu. Terus misalnya cemas dan takut karena sering kita dengar, mungkin sekarang itu hampir beberapa hari masjid itu mesti mengumumkan ada yang meninggal lagi, Nah, kita berusaha untuk tidak mendengarkan apa yang meninggal itu, tetapi kita berusaha untuk jangan sampai kita jatuh dalam kondisi itu. Sudah itu aja. Jangan panik yang berlebihan. Karena panik berlebihan itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kalau panik berlebihan, kita malah mempercayai hoax nanti. Karena kita terlalu panik, ada orang yang ngomong nih, saya pakai air kelapa sembuh kok. Tuh, kok pakai air kelapa sembuh ya? Terus air kelapa terus. Supaya tidak tertular. Nah, itu kan salah karena kita panik. Seperti itulah. Ini termasuk dari ini. Misalnya kita mendengar kata orang, katanya nanti kalau ini begini, katanya nanti kalau ini begini. Kita perlu pahami dulu. Kalau di ranah ilmiah,
di ranah ilmiah itu sebuah opini atau pernyataan dari orang itu adalah dasar terendah. Dasar terendah. Bahkan nih ya, ada yang tahu Ibu Menteri Kesehatan yang dulu, yang kena kasus itu, yang sekarang dipuja-puja oleh kaum anti vaksin. Pasti tahu ya. Saya tidak berani nyebut ini, nanti daripada nopo-nopo nanti ya, Ibu Menteri Kesehatan yang dulu yang kena kasus itu. Nah, itu orang pintar, itu orang pintar. Itu orang pintar. Dia mengatakan bahwa vaksin akan menyebabkan mutasi. Padahal pernyataannya itu ternyata setelah dibuktikan di berbagai negara dengan penelitian ternyata ini sudah ada yang tanya lagi. Bentar ya, jauh di posmia berkurang. Nah, jadi bagus nih, mungkin sudah pernah tahu ya tentang ini ya, anosmia dan hiposmia. Jadi dibedakan. Tapi sebetulnya penyebabnya banyak. Jadi ada yang karena COVID, ada yang tidak. Itu harus hati-hati. Orang yang kecelakaan di kepala itu bisa jadi anosmia, atau punya tumor di kepala, atau sumbatan polip di hidung, itu juga bisa anosmia. Terus kemudian vaksin juga, protokol juga, namun kadang malah jadi sesak. Oke, sesak efek COVID atau akibat gastritis. Bedanya di sini. Kalau sesak karena COVID itu dia di paru-paru. Di paru-paru. Jadi sesak karena COVID itu tidak akan berkurang dengan perubahan posisi. Itu yang pertama. Jadi mau duduk, mau tiduran, mau terlentang, tengkurap, itu juga dia akan masih terasa sesak. Nah, bedanya kalau dengan gastritis itu apa? Gastritis itu kadang memang terasa sesak, tapi biasanya ada yang lebih dominan itu perasaan mualnya atau penuhnya di perut. Kalau gastritis itu kita ini dari anamnesis ya, atau dari pertanyaan aja. Jadi dokter mau wawancara pasien itu biasanya yang paling sering itu seperti itu. Tapi memang lebih bagus dengan pemeriksaan. Kalau dengan pemeriksaan nanti paru-parunya kalau pada COVID itu kelihatan ya, kanan dan kiri itu nanti kalau diperiksa dia bunyinya kayak orang ngorok, gitu. Nah, penuh. Itu sebenarnya nggak cuma COVID, TBC juga ya kayak gitu. Terus kurang lebih begitu ya. Nanti semoga nanti kalau kurang bisa tanya nomor HP saya di Mbak Salsa itu. Saya izin bertanya terkait vaksin. Saya melihat digital saya banyak kasus setelah vaksin mayoritas jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Mahasiswa ragu ya. Oh ya, ya. Oke, ini saya sering dapat pertanyaan ini di kecamatan tempat saya sebagai tim gugus tugas. Ini pertanyaan dari siapa tadi? Vina, Mbak Vina ya. Oke. Desanya desa mana ini kalau boleh tahu ya? Banyak kasus yang ya sudah, enggak apa-apa. Nanti mungkin desanya juga mungkin sekitaran Semarang mungkin gimana. Jadi oh ini harus lagi. Oh, Grobogan, Pulau Kulon Grobogan. Ya. Oke. Sebetulnya begini, ada yang disebut dengan reaksi KIPI. KIPI itu kejadian ikutan fase imunisasi. Nah, itu ada yang terjadi normal, ada yang terjadi tidak normal. Normal itu kalau terjadinya langsung dan tidak sampai lebih dari 1 bulan. Nah, itu reaksinya macam-macam. Ada yang pegel-pegel di tempat suntikan, ada yang panas, demam, greges-greges. Itu selama tidak menimbulkan gejala sesak sampai dengan penurunan kesadaran, itu sebetulnya termasuk reaksi yang wajar. Reaksi yang wajar karena apa? Karena vaksin yang tadi masuk itu sudah dimatikan. Jadi gini, yang dipakai di tempat kita, Sinovac, Sinopharm, kemudian nanti ada Moderna, itu adalah vaksin virus-virus yang sudah dimatikan. Virus-virus yang sudah dimatikan. Sehingga tidak dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Itu justru reaksi imun. Mungkin ini banyak kasus setelah vaksin mayoritas jatuh sakit. Jatuh sakitnya seperti apa? Karena kan jatuh sakit itu ada yang pegel-pegel, ada yang kemeng-kemeng. Nah, saya pernah dapat ini jujur. Saya agak cerita, nggak apa-apa ya Mbak Salsa ya.
Saya masih sampai jam 12 malam tuh ini. Enggak ya? Ya, jadi saya pernah dapat kasus ada lansia yang dia mengeluh bahwa sakit kakinya setelah divaksin. Saya curiga, saya divaksin tangan, kok yang sakit kaki ya. Nah, terus saya tanya-tanya segala macam itu. Ternyata dia habis vaksin, pulang ke rumah, di rumah itu kepleset di depan di ruang tamu itu. Oh, lah. Berarti kan sebetulnya kita harus waspada betul-betul apakah itu betul karena vaksin atau dari itu. Ada yang terus namanya provokator, ya menurut saya terkait bar loro, padahal kan tonggone nggak tahu itu, tonggone nggak tahu kalau dia itu kepleset di ruang tamu. Setelah saya tanya-tanya, ya diobati itu sakit kakinya, itu besok nanti vaksin kita datang lagi, apa kayak gitu. Seperti itu. Terus ini tadi sudah ya, saya udah vaksin, katanya saya merasa pegal, juga saya sesak atau sakit bagian kiri ketika mengangkat beban berat. Saya tidak tahu. Ini ada yang raise ya, kita jawab dulu yang ini ya. Oke Pak, monggo. Kita jawab dulu yang ini. Ya, tadi Mas Murtado katanya juga mau bertanya. Ya, kita jawab dulu yang ini ya. Terus, lah ini, karena kadang saya merasa pegal dan juga dada saya sesak. Ini sudah pernah belum? Ini setelah vaksin atau sebelum vaksin? Karena kalau sebelum vaksin sudah mengalami gejala seperti itu, ada baiknya diperiksakan dulu. Itu gejala ke arah jantung atau bukan. Karena kalau jantung, itu harus dipastikan dulu ada kelemahan otot jantung. Karena kalau gejalanya itu ada kemungkinannya dua, dari jantung bisa, atau dari otot. Nah, seperti nah, ada sesak sebelah kiri ya, ada sesak dan sakit sebelah kiri. Jadi kalau jantung khasnya di kiri, kalau sakit dada kanan itu biasanya bukan jantung, mungkin sakit hati atau gimana, itu ya, atau bagi pacar itu juga bisa. Ya semoga menjawab pertanyaan. Nanti kalau ada yang kurang-kurang memuaskan bisa sambil ditanyakan lagi. Nanti diteruskan di chat atau gini. Selanjutnya mungkin siapa dulu? Iya, ini Dok, ada 3 ini kebetulan, Ya. 3 yang raise. Ya. Ada Tado, Ya. kemudian ada Mas Miftah Farid, dan Bapak dosen Widi. Ya. Mau home dulu apa? Silakan. Oh, saya yang nunjuk. Monggo. Ya. Monggo Pak Widi dulu, tidak apa-apa, Pak Widi. Ji, Pak. Ya. Terima kasih, Mas. Ini sebenarnya reputasi. Ya. Jujur, sakit COVID bulan November dan di awal Desember. Kemudian setelah itu berbentuk melakukan donor kovalen. Tapi 3 kali saya mencoba ke 4 kali dalam rentang waktu 2 minggu saya mengunjungi UI, tapi saya selalu ditolak. Alasan IgM saya masih terlalu tinggi. Okay. Tapi saya heran, ini kok udah berlangsung hampir 2 bulan gitu, waktu itu udah 2 bulan kok masih tinggi gitu. Kemudian kedua, jujur saya masih kehilangan bau asli dari jeruk, pasta gigi, balsem, sama beberapa benda lain. Saya kehilangan bau aslinya sampai sekarang. Bukan anosmia, tapi benar-benar hilang bau aslinya. Nah, itu menurut pengalaman dokter seperti apa? Ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Widi. Saya coba untuk menjawab. Yang pertama, plasma konvalesen ini termasuk salah satu terapi yang sebetulnya masih dalam tahap penelitian. Karena ternyata kan banyak yang di tempat lain, di negara lain pun juga terbukti hanya sedikit pengaruhnya. Tapi setidaknya akan membantu karena langsung dapat antibodi. Jadi kalau vaksin dikasih virus, kalau plasma dikasih antibodinya langsung. Nah, jadi memang ada beberapa persyaratan. Jadi IgM dan IgG. Kalau IgM itu artinya akut. Dia akut itu artinya dia masih fase virus bukan berkembang istilahnya ya. Virus itu masih dapat hidup lagi di inangnya. Jadi walaupun sudah mati, tapi kalau masuk dia bisa hidup lagi. Jadi ditakutkan kalau IgM-nya yang masih tinggi dikasihkan Pak Widi ke Mas Miftah. Ke Mas Miftah itu sama saja Mas Miftah kepatah itu ketambahan virus yang masih bisa hidup gitu. Di tempatnya Mas Miftah tadi. Itu seperti itu. Nah, tapi memang sampai sekarang ada yang 1 bulan sudah tidak ada, sudah IgM-nya
ada yang 2 bulan. Tapi memang biasanya penelitian tertinggi itu bisa sampai 6 bulan. Jadi biasanya kalau setelah penyintas COVID dia bisa vaksin lagi itu kan 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Itu karena biasanya setelah 3 bulan itu mulai turun, dan booster lagi. Tapi kalau persisnya kenapa bisa terjadi perbedaan, memang yaitu mungkin besarnya Gusti Allah, karena kita antara reaksi imun itu bisa beda-beda seperti itu. Terus kemudian yang kedua, bau jeruk, bau aslinya ya. Ya, bau segala macam jeruk gitu Pak, atau hanya jeruk, cabai, balsem, kayaknya yang volatil aja sih, yang anu ya. Benar-benar hilang dan saya kangen. Kangen baunya ya Pak ya. Kangen baunya. Ya. Jadi kalau untuk anosmi itu setelah sembuh bisa sembuh kembali. Tapi kalau dia sudah terlanjur merusak siliannya atau bauan itu biasanya kan jauh lebih. Nah, caranya adalah latihan membau itu sebetulnya bisa kembali dengan latihan. Misalnya kita pakai sekitar setengah sampai 1 jam, itu kayak kurang gawean ya Pak ya. Jadi 1 jam itu kita latih untuk membau. Misalnya kita taruh jeruk dot panjang, lepas lagi, dot lagi, lepas lagi. Itu mungkin di sela-sela kegiatan sehari-hari. Itu terlumayan ada pengaruhnya di beberapa pasien saya. Walaupun ya, jadi mulai sedikit-sedikit jeruknya gitu, tapi bisa lumayan. Nah, ya asal tidak ada gejala akut. Sebetulnya COVID itu asal tidak ada gejala akut. Gejala akutnya itu 2. Nah, itu. Kalau tidak ada dua-duanya itu biasanya sudah masuk aman. Ya, kurang lebih begitu. Semoga menjawab. Sama-sama Pak Widi. Sama-sama. Baik. Selanjutnya langsung ya, Dokter Daniel lanjut ya. Ya, Mas apa? Monggo Mas Murtado, ya, nanti dilanjutkan Mas Farid. Ya, boleh, silakan. Terima kasih Dok, terima kasih waktunya. Ini saya punya pertanyaan yang dulu bulan Agustus 2020 itu menjadi pertanyaan besar di desa saya. Iya. Yang pertama, ini masalah keluarga guru saya. Guru saya itu lumpuh. Lumpuh ada sekitar 4 tahun. Beliau nggak bisa apa-apa, hanya bisa tertidur di ranjang, minum diambilin, makan diambilin, sudah nggak bisa apa-apa, cuma bisa bernapas saja. Nah, bulan Agustus, berarti kan lumpuh ada corona, Dok. Lumpuh sebelum ada corona, 4 tahun sebelum ada corona. Nah, itu Agustus dibawa ke rumah sakit, 3 hari kemudian meninggal. Kenapa yang didiagnosa terus COVID gitu loh. Sebelum masuk rumah sakit kan pasti di rapid test. Nah itu kok kenapa positif dan 3 hari terus meninggal juga didiagnosa COVID gitu loh Dok. Padahal yang berat penyakitnya kan bukan itu menurut saya ya. Karena dia lumpuh selama 4 tahun, masa meninggal terus di COVID kan. Itu pertanyaan besar di desa saya. Masalahnya itu guru saya juga di desa itu banyak berinteraksi dulunya. Ya pokoknya orang besar lah di desa saya itu. Terima kasih Dok. Oke. Ya. Wah, ini pertanyaan besar juga, yang menanya juga sepertinya saingan sama saya besarnya ini ya. Ya, Pak Mas Ahmad Murtado. Ya. Itu Agustus 2020 atau Agustus 2019? 2020 Dok. Oh, 2020. Ya, oke. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, saya akan mencoba menjawab dalam posisi yang netral. Netral itu artinya begini. Artinya saya tidak tahu kronologinya, ya toh. Saya tidak tahu pasiennya apa, rumah sakitnya mana,
terus kemudian DPJB-nya bagaimana. Jadi akan coba saya jawab dalam kondisi netral. Kalau Agustus 2020 itu sebetulnya sudah posisi ada, karena COVID di tempat kita itu sudah kan dari bulan Maret kalau tidak salah ya. Bulan Maret itu sudah mulai masuk. Februari ada kasus pengumuman kasus COVID pertama di Depok kalau tidak salah, Depok atau Tangerang yang ada 2 orang perempuan itu. Jadi dikatakan masuk, ya sudah masuk. Terus kemudian kalau didiagnosis COVID itu ada baiknya jangan ada kabar-kabar yang beredar dengan menggunakan katanya. Itu tadi saya bilang, katanya itu sudah tidak tepat lagi dipakai. Katanya itu adalah bukti evidence yang paling rendah, Nah, terus kemudian bagaimana bisa ya orang yang lumpuh terus kemudian didiagnosa COVID? Diagnosa orang meninggal itu sebetulnya, jadi coba saya jelaskan secara ini ya. Diagnosa orang meninggal itu adalah cardiac arrest namanya. Nah, cardiac arrest itu ada et causanya. Et causanya itu adalah penyebab. Nah, kita mungkin beranggapan begini, orang yang tidak pernah kemana-mana kok, yang bersangkutan itu tidak pernah kemana-mana, di rumah saja. Tunggu dulu. Orang yang bersangkutan tidak pernah kemana-mana. Bagaimana dengan tetangga di sekitar? Bagaimana dengan anak cucunya yang bekerja mungkin? Karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan membawa. Karena itu sering sekali. Saya pernah dapat kasus kakek-kakek tidak pernah keluar di rumah, tapi anak cucunya kerja di Kota Semarang, yang satu kerja di Jakarta. Ayo jelas mau kerja di Jakarta gitu loh. Jadi sering pulang ke rumah nengok seperti itu. Jadi kita yang pertama itu. Terus kedua, kenapa diikutkan diagnosa COVID? Kenapa diikutkan? Ada tes antigen kemudian diikutkan terdeteksi ada positif COVID. Itu sebetulnya adalah yang pertama. Bukan kita mendiagnosis COVID itu sebagai penyakit utama, bukan. Misalnya dia ada sakit jantung tetapi dia terpapar. Itu sebetulnya bahayanya bukan pada orang tersebut yang sudah mati, bukan. Bahayanya pada orang sekitarnya. Jadi orang yang sudah mati dengan diagnosa penyakit jantung misalnya. Tapi dia sebelumnya kok sempat bergejala stroke misalnya. Setelah dicek ada namanya positif antigen. Kita waspadai supaya apa? Supaya kalau orang yang sudah meninggal ya sudah, karena kan sudah meninggal nih. Nah, tapi kalau dia ada COVID-nya, itu segala macam uap yang keluar, segala macam cairan yang keluar, itu berisiko untuk memberikan penularan kepada entah yang memandikan, entah yang menguburkan, seperti itu. Apalagi kalau tidak ditambahkan COVID, biasanya kalau seperti itu terus pada layat ya, layat berkerumun, salam-salaman, wah virusnya seneng itu. Wah pindah kene. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian kalau tes ya, perkara tes antigen itu masing-masing punya deteksi batasnya. Nah, tes antigen itu hanya 1/4 dari diagnosa. Yang lebih penting adalah dokter. Jadi ketika dokter itu memutuskan bahwa misalnya yang bersangkutan meninggal, terus kita tanya ke orangnya, tetangganya atau dengan anaknya, Pak, Bu, sebelum meninggal ini pernah ada keluhan apa? Nah, terus dijawab sama anaknya, misalnya sebelum meninggal itu kok jadi sering batuk-batuk ya? Nah, ya toh. Nah, ini kok ada itu. Nah, terus ada yang kerja di luar-luar, ada yang ke Semarang, ada yang kerja di iki. Nah, serumah sama siapa? Sama ini. Nggak pernah keluar rumah, nggak pernah. Tapi ada yang keluar masuk rumah, ada. Nah, iki. Nah, apalagi di masa pandemi itu memang kondisinya mau tidak mau harus seperti itu. Karena apa? Ya karena kenyataannya rumah sakit penuh. Kan rumah sakit penuh nggak mungkin karena aja ya. Nah, batuk pilek sudah diobati di rumah, tapi kok sampai penuh, oksigen habis, kok rasa-rasanya mungkin ada keuntungan kembali. Karena kalau saya jelaskan panjang ini, jadi mengcovidkan, nanti dapat biaya segala macam. Itu tidak segampang itu, karena banyak rumah sakit yang tombok, termasuk puskesmas saya, itu tomboknya banyak karena
ada yang digagalkan padahal sudah contoh-contoh positif gitu ya. Kita lakukan penanganan segala macam, kita klaimkan, karena kan berarti semua kita klaimkan, ternyata tidak masuk. Jadi ya ini aku rada bongkar rahasia. Saya berarti 7 bulan, 8 bulan itu jasa pelayanan itu belum dibayar. Itu belum dibayar. Serius. Belum dibayar. Jadi tidak semudah itu saya rasa kalau untuk ini perkataan saya, monggo Mas Mo, siapa tadi namanya? Itu disampaikan secara halus. Mas Mortado bisa disampaikan secara halus. Mungkin nanti kalau butuh referensi atau apa bisa kontak saya, enggak masalah. Itu ya, nanti kasihan yang lain nggak kebagian. Monggo, yang lanjut dulu. Baik, sebelumnya untuk sesi tanya jawab, diskusinya sampai pukul 9 saja. Untuk pertanyaan dari Saudara Muhammad Ainul Hana, tadi sudah sempat dibahas di awal, nggih, karena tadi Mas Ainul Hana masuknya terlambat, jadi mungkin nanti akan sedikit direview aja di akhir sesi. Nah, untuk selanjutnya, untuk pertanyaan dari Miftah Farid, dan akan dilanjutkan pertanyaan yang terakhir dari Adi Hartono. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab ditutup. Ya, monggo, saya manut. Lanjut. Yang ini saya jawab yang satu. Oh, Pak. Oh ya, oke. Ya, bertanya saudara saya pernah terpapar, sekarang sudah sembuh, indera penciuman belum kembali. Tadi sudah saya jawab pertanyaannya persis dengan Pak Widi tadi. Tidak apa-apa, itu biasanya karena kerusakan silianya, diperbaiki bisa dilatih dengan cara seperti itu tadi, pelan-pelan, nanti bisa. Terus kemudian waktu yang tepat untuk berjemur dari jam 7 sampai dengan jam 10 itu sudah, jangan di atas itu karena terlalu tinggi nanti UV-nya juga. Terus kemudian kebanyakan orang lebih memilih minum air kelapa secara disuruh vaksin atau saat dia dengan isoman. Jadi begini aja. Tapi rada kasar ya kalau saya anu ya. Air kelapa, lebih memilih air kelapa daripada disuruh vaksin. Kalau disuruh vaksin itu sudah ada bukti ilmiahnya untuk menurunkan risiko kematian dan risiko gejala berat. Tetapi kalau air kelapa nanti coba kalau misalnya ada yang meninggal atau ada yang sakit berat di sekitar rumah, ditanyakan, biasa minum air kelapa enggak? Kalau misalnya biasa minum air kelapa, tapi kok tetap di rumah sakit ya? Nah, itu bisa dijadikan bahan untuk renungan kita bersama bahwa sebetulnya air kelapa bagus, tetapi tidak bisa membentuk antibodi yang spesifik. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang di forum, Mas Miftah ya? Silakan. Iya, Pak. Ya, saya bertanya singkat aja, Pak. Apakah target vaksinasi 70% di dalam pemerintahan kita itu akan kembali normal seperti kehidupan biasanya, Pak? Oke. Berkaca seperti negara Singapura, negara-negara maju itu, Cina dan lain-lain. Ya. Apakah akan kembali normal? Ya. Setelah tervaksinasi 70%, itu bisa kembali normal. Bisa kembali normal. Kembali normalnya pakai tanda kutip ya. Pakai tanda kutip. Karena apa? Karena kadang ada 1 atau 2 orang yang dia masih belum tercover vaksinasi dan berisiko untuk bergejala sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan di ruang isolasi. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa kembali normal sama seperti yang lain, bahkan bisa buka masker, bisa seperti ada yang ikuti Euro. Saya pribadi Eropa itu ya. Ya, Bung Ari, Pak. Ya, itu kan juga di sana karena tingkat vaksinasi yang tinggi, mereka melonggarkan. Nah, melonggarkan sampai akhirnya bisa dilepas. Tapi secara teoritis itu bisa dilakukan, tetapi bukan berarti terus ruang isolasi dihilangkan, terus oksigen dikurangi lah. Wong kita sudah tidak ada COVID. Oh, jangan, karena suatu saat ada orang yang mungkin bergejala seperti itu belum sempat divaksin, jadi kita butuh ruang isolasi juga, kita butuh tenaga medisnya juga, kita tetap butuh pemeriksaannya juga. Nah, seperti itu. Dengan catatan sudah lebih dari 70% penduduk tervaksinasi itu tadi, kayak gitu. Nah, gitu deh. Ya. Terima kasih, Pak. Optimis lah. Monggo selanjutnya Pak Adi. Ya. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Pak Dokter.
Ya, salam kenal untuk Pak Widi. Perkenalkan, nama saya Hadi Hartono. Saya alumni mahasiswa program studi Tadis Biologi UIN Sumatera Utara. Yang kemarin itu jadi mahasiswa Bapak. Salam kenal Pak. Validator saya ini penelitian skripsi virtual laboratori. Ini kita jumpa ya Pak. Jujur senang banget karena gini tadi hamin 5 menit acara ini saya sempat update status dan alhamdulillah tadi dari ada Pak Endi, kemudian ada Vina. Pak Endi itu teman saya, dokter gigi Pak. Tadi Pak Endi yang pertama kali. Ya. Oke. Ini dokter saya tanya sama dokter nih gitu. Kemudian Vina itu mahasiswa saya. Kemudian ini ada Adi Hartono, ini mahasiswa dari UINSU yang baca status saya dan ikutan. Oke, mau dilanjut. Oke Pak. Nah, terima kasih untuk Pak Dokter. Juga kelompok KKN 17 ya sudah sangat luar biasa yang mengundang narasumber yang expert banget. Saya sudah banyak mendapatkan pemaparan materi yang sangat luar biasa komprehensif. Dan pertanyaan saya ini muncul bukan dari sudut pandang keilmiahan ilmu biologi murninya, Pak. Karena Bapak tadi sudah sangat komprehensif, sudah sangat jelas banget menjelaskan, memaparkan apa itu vaksin, corona, dan sebagainya macam. Cuman yang ingin saya tanyakan ini Pak dari studi kasus, sudut pandang studi kasus pada saat sekarang ini gitu Pak. Supaya bisa nanti ada ranah penelitian baru untuk yang hubungan antara vaksinasi dengan konteks keilmuan sosial. Nah, kalau pada saat sekarang ini kan Pak, bisa kita lihat kan banyak, kalau menurut saya itu mentalnya masih lemah gitu. Artinya PPKM sekarang juga banyak yang masyarakat banyak yang bersifat abai, bahkan banyak perlawanan dengan Satgas Covid dan sebagainya, bahkan banyak yang rasa takut yang begitu berlebihan gitu Pak. Nah, kalau menurut pandangan kritis Bapak gitu, ini juga bisa menjadi referensi untuk kita semua bagi mau meneliti tentang ini lebih dalam. Bagaimana Pak strategi jitu agar kita bisa memberikan suatu ruang lingkup wahana edukasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa welcoming gitu untuk PPKM juga tidak bersifat konfrontasi terhadap hal ini begitu Pak, supaya bisa menekan angka COVID-19 dan juga bisa mengembalikan bagaimana kehidupan normalnya segitu Pak. Terima kasih. Yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Bapak. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaannya ini nih, seperti ujian tesis atau ujian apa ini. Luar biasa. Pertanyaannya hebat sekali. Nanti coba saya jawab. Mungkin nanti kalau ada yang kurang, nanti mungkin bisa teruskan ke tim gugus tugas atau mungkin nanti saya kepada Tonang. Semoga bisa didengar oleh pemerintah. Jadi ada banyak faktor yang harus dipegang untuk dapat menurunkan angka COVID. Banyak faktor sekali. Yang pertama, tentunya dari faktor pemerintah. Dari faktor pemerintah. Kita tahu bahwa mungkin negara Indonesia bukan negara yang maju, sehingga anggaran dan segala macam mungkin agak sedikit terbatas dibandingkan dengan mungkin Amerika, Cina, dan segala macam. Jadi kita harus pahami bahwa kalau pemerintah pun juga pasti saat ini pusing. Pusingnya begini. Kalau di lockdown, kalau ditutup semua, kalau kita bisa memberikan bantuan atau tiap harinya atau per minggunya bisa memberikan itu, mungkin tidak jadi masalah. Tapi kenyataannya adalah mungkin anggarannya yang terbatas. Atau yang kedua, nah ini yang budaya kita yang masih susah, korupsi itu tadi. Itu yang harusnya dana sekian triliun masuk ke kantong pribadi. Yang harusnya sekian miliar kepada rakyat itu masuk ke kantong pribadi. Seperti itu. Yang kedua, itu tadi soal anggaran ya. Yang kedua soal penegasan ya, penegasan. Jadi sebetulnya kita itu kalau melihat pemerintah sekarang, saya pribadi banyak istilah yang dipakai. PPKM dipertebal, PPKM darurat, nanti ada apa lagi itu sebutannya ya. Tapi pada kenyataannya di lapangan itu, ayo kita jujur bersama, longgar. Itu longgar sekali sehingga pasalnya tidak bagus dan akhirnya kasusnya pun masih nambah. Ditambah dengan memang kasus bertambah itu karena testingnya makin kuat, jumlahnya semakin banyak. Terus kemudian, tapi kalau nanti ditegesin yang jual angkringan gimana, yang jual ini gimana. Nah, itu termasuk PR juga, ekonomi itu tadi. Ekonomi artinya apa? Kalau hanya ditekan penyebarannya lewat mobilitas, PPKM, dan segala macam, itu orang akan lebih dipilih untuk tetap keluar mencari uang, mencari sesuap nasi.
Nah, itu sebetulnya menjadi PR kita bersama. PR-nya siapa? PR-nya berarti. PR-nya berdua, itu PR-nya berdua. Yang pertama PR-nya pemerintah. Untuk apa? Untuk memberikan, entah itu berupa buku, entah itu berupa skill atau apapun untuk bisa perluas wahana kerja lewat online misalnya dan segala macam. Terus yang kedua, PR-nya untuk kita misalnya, wah PPKM darurat tapi saya butuh uang. Saya tetap kerja, tetap misalnya ngojek, saya tetap jadi kuli pasir, kuli bangunan gitu. Boleh, boleh silakan. Boleh silakan. Tapi mbok ininya tetap dipakai ya gitu kan. Yang sering masyarakat lupa itu maskernya itu dilepas. Jadi aku rano duit nek ra dodol angkringan. Aku ndak punya uang kalau nggak jualan di warteg. Silahkan jualan. Kan bisa dibawa pulang. Tapi maskernya tetap dipakai dong kalau jualan. Jangan terus dibuka. Nah, kayak gitu. Seringkali merasa bahwa PPKM nggak bagus, ini kita sudah penuhi protokol belum? Jadi kita sudah masker, kita sudah sering cuci tangan belum? Kita sudah jaga jarak belum dengan yang jual warteg misalnya? Nah, peran dari stakeholder yang bersangkutan. Stakeholder itu dalam hal ini selain pemerintah dan masyarakat, ya mulai dari keagamaan misalnya. Nah, itu kita adalah negara yang prospek keagamanya besar. Berapa persen masyarakat kita itu sudah pasti beragama, ya kan? Coba kalau pemuka agamanya ini bisa mengarahkan dengan baik. Nah, bayangin kalau misalnya ustadznya, romo, pendeta dan segala macamnya bisa mengarahkan dengan baik, nah itu pasti semua juga akan berjalan dengan baik seperti itu. Terus kemudian dari yang faktor berikutnya kesehatan. Kesehatannya juga penting, termasuk yang saya protes. Saya sempat protes ini karena nambah ruang tenaganya ditambah. Masa ya pasiennya cuma mau ditaruh ditutup kan enggak? Kan harus ada yang ngawasi, ada perawatnya seperti itu. Nah, itu saya protes, saya sempat protes ditambah lah petugas sopo gitu. Nah, terus kemudian tentang bagaimana kita memecahkan masalahnya itu di hulu, bukan di hilir, di hulu. Jadi mungkin ada yang mengikuti, ada yang kenal Dokter Tirta, itu teman saya itu. Yang Tirta di itu loh, di TV, di Instagram itu teman saya UGM dia, satu angkatan. Beda di atas saya setahun. Itu dia lebih setuju untuk meningkatkan vaksinasi daripada PPKM. Karena apa? Nah, gampangannya bodohnya ya, cara bodohnya gini. Masyarakat wis ra iso diarepke, des, beda gitu ya. Masyarakat wis ra iso diarepke, kita lupakan. Caranya gimana? Kalau gitu vaksin. Nah, ya gitu. Masyarakat wis ra iso diarepke protokol kesehatan, vaksinnya dulu ya. Minimal apa? Minimal supaya tercover berapa persen itu untuk mengurangi kematian, mengurangi penyakit berat. Nah, itu caranya macam-macam. Tambah misalnya nanti sentra vaksin di kecamatan, vaksin di ini, tapi jangan lupa petugasnya juga harus diperhitungkan kayak gitu. Nah, itu sebetulnya cara yang paling pas untuk itu semua. Tapi nek saya pribadi mau langsung mengubah sistem itu ya berat sekali, itu harus dari sini ke sini, apalagi sekarang yang jadi pimpinan malah Menko Pak Luhut itu menteri apa itu? Kan bukan bidangnya sebenarnya. Jadi agak kurang tepat di situ. Tapi semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua bahwa pentingnya menyelesaikan itu tuh dari semua pihak. Dari semua pihak. Kurang lebih begitu. Tadi bisa menjawab atau kurang? Nanti kalau kurang tak sampaikan ke juru bicaranya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sangat informatif sekali. Ya, sama-sama. Baik, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Baik teman-teman, untuk acara webinar malam hari ini saya beri apresiasi buat teman-teman semua nih yang sudah mau bertanya. Yang bertanya ini lebih dari 5, padahal tadi rencana dari panitia itu hanya 3 penanya saja. Ternyata teman-teman itu luar biasa sekali. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Daniel yang sudah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Sangat jelas sekali, ada beberapa yang disampaikan mulai dari imunitas, kemudian ada antigen, antibody, dan sebagainya dari tameng-tameng tubuh yang melawan, mungkin dari teman-teman tadi menyinggung soal vaksin dan lain-lain. Saya berikan
ucapan terima kasih karena Dr. Daniel sudah meluangkan waktunya buat teman-teman hingga pukul 9, padahal kemarin saya kontrak 1 jam ya dok. Enggak apa-apa, dan kerjaan juga saya. Ternyata ini lebih. Untuk selanjutnya, yaitu sesi penutup, saya di sini aku host sekaligus mohon maaf bila ada tutur kata atau perilaku atau ucapan yang mungkin kurang teman-teman di hati dan pikiran dari teman-teman semua. Saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang tempatnya salah dan dosa. Serta webinar jangan lupa untuk absen, link ada di room chat. Terima kasih kepada Bapak Cahya Adi yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kepada Dr. Daniel yang sudah meluangkan waktunya. Marilah kita akhiri acara pada malam hari ini dengan membaca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Salsabila Virginia Umayahita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.